Sharing aja. Firman hari ini adalah wow. Tema hari ini wow, luar biasa. Sesuai dengan pamflet, apa temanya? Ezra? Turuan. Oke. Kecemburuan buta dalam sebuah hubungan. Nah, Bang, kenapa temanya agak lain temanya? Kecemburuan. Kita mau belajar dari Rasul Paulus di Korintus. Nah, kita buka 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kita garisi tidak cemburu, kita garisi dalam Alkitab tidak cemburu. Oke. Nah, tema hari ini kecemburuan. Nah, kenapa dalam sebuah hubungan ada cemburu, apalagi udah sayang atau udah cinta sama pasangannya? Kenapa? Karena udah saling menyayangi, karena udah saling mencintai. Nah, sayang belum tentu. Kalau udah cinta itu baru luar biasa. Amin. Nah, tema hari ini kecemburuan buta. Nah, kenapa tema hari ini kecemburuan buta? Karena banyak anak-anak muda melakukan kejahatan karena cemburu. Betul? Betul nggak? Amin. Banyak anak-anak muda sekarang, karena cemburu saya melakukan kejahatan. Amin. Dimulai dari hati yang murni, hati yang bersih. Amin. Kalau kita mencintai pasangan kita apa adanya, apalagi kalau sudah trauma di masa lalu, itu susah dilupakan. Amin. Kenapa saya ambil tema kecemburuan? Karena kita anak-anak Tuhan belajar tentang kecemburuan. Lah, Bang, kenapa anak-anak sekarang banyakkan cemburuan? Benar kata Kamesak, cemburu buta. Karena cinta itu buta. Betul? Nah, kita mau belajar bahwa cemburu itu boleh, tetapi jangan keterlaluan atau overthinking. Benar? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, kecemburuan bisa muncul ketika seorang terlalu curiga saat pasangan berkomunikasi dengan orang lain, lawan jenis. Amin. Seringkali dalam hubungan kalau lawan jenis udah nggak salah lagi, keributan pasti terjadi. Amin. Makanya malam ini kita mau belajar mengatasi kecemburuan itu gimana, Bang. Mengatasi kecemburuan, satu, kita harus percaya sama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya kepada pasangan kita. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kecemburuan? Kita harus berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, terlalu curiga terhadap pasangan itu nggak bagus. Nanti hubungan jadi toksis. Hubungan tidak bagus. Amin. Artinya, kepercayaan dalam hubungan itu sangat penting. Amin. Kenapa? Seringkali, Bang, saya begini, Bang, saya mau berantem, Bang, begini sama pasangan. Kunci keberhasilan pasangan adalah kepercayaan. Amin. Kalau pasangan sudah tidak percaya, apalagi udah nikah, aduh, gimana lagi? Amin. Nah, kecemburuan itu sangat penting. Kecemburuan itu jangan terlalu dipentingkan. Amin. Pelajaran sangat penting apa? Cemburu buta. Aduh, udah cemburu buta. Bisa melakukan hal yang di luar nalar kita. Betul? Betul gak, Mbak Nisa? Betul gak? Jadi teman-teman, jangan terlalu cemburu terhadap pasangan. Percayalah terhadap pasangan. Amin. Nah, yang pertama, selalu ingin mengetahui keberadaan dan aktivitas pasangan. Nah, ingin mengetahui. Nah, boleh kita mengetahui pasangan kita di mana, tetapi jangan terlaluan. Amin.
Saya jarang loh komunikasi sama seseorang, tapi orang itu menjaga banget perasaan. Amin. Gini ya, mengetahui keberadaannya boleh, tetapi nah itu aktivitasnya tiap hari. Ditelepon terus lama-lama orang risih. Artinya ada setiap kegiatan yang kita lakukan. Amin. Aktivitas kita setiap hari. Artinya dalam sebuah hubungan kuncinya harus memiliki namanya kepercayaan. Amin. Yang pertama, selalu ingin mengetahui keberadaan aktivitas pasangan, itu kuncinya adalah kita harus menjaga komunikasi yang baik. Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik. Amin. Yang kedua, memeriksa HP atau media sosial pasangan tanpa izin. Nah, seringkali dalam sebuah hubungan memeriksa media tanpa izin, memeriksa sosial tanpa izin. Amin. Nah, saya mah jujur aja jarang memeriksa media sosialnya. Jarang. Karena saya jarang main media sosial. Terus memeriksa HP-nya, suruh bagikan layar beginilah. Kalau saya kuncinya yang kedua, kepercayaan. Amin. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, wah ini paling berat. Tolong dong, kalau nggak sibuk, Ferdi, Intan, Banisa tolong. Kalau nggak sibuk. Yang ketiga, menuduh pasangan selingkuh tanpa bukti. Nah itu hati-hati teman-teman. Seringkali hubungan putus di tengah jalan karena cuma satu, menuduh tanpa bukti. Nah itu hati-hati teman-teman. Sering terjadi. Apalagi yang udah married, sering terjadi. Kenapa sering terjadi perceraian? Itu cuman menuduh tanpa bukti. Hati-hati teman-teman. Ya, menuduh pasangan itu selingkuh tanpa bukti itu hati-hati. Saya bilang hati-hati kenapa? Pasangan itu jadi tidak percaya. Terus tidak komitmen, disangka tidak komitmen. Yang ketiga, kita harus memiliki komitmen. Amin. Boleh merasain HP pasangan boleh, tapi jangan menuduh. Menuduh itu jangan sampai. Yang keempat, marah hanya karena pasangan berteman dengan lawan jenis. Nah, teman-teman, seringkali dalam sebuah hubungan, iya, saya juga jujur aja, kadang suka emosi. Lawan jenis cemburu wajar. Tapi sampai marah kemarahan kayak gitu, menuduh sampai begitu, kelewatan. Itu nggak bagus. Amin. Poin utamanya ada. Yang pertama, cemburu yang berlebihan dapat merusak kepercayaan. Yang pertama, kita boleh cemburu, tapi nggak boleh berlebihan. Amin. Dapat merusak kepercayaan kita pasangan. Nah, dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah kunci dari keberhasilan hubungan. Amin. Yang kedua, hubungan membutuhkan komunikasi, bukan tuduhan. Nah, yang kedua, hubungan itu membutuhkan komunikasi. Bilang komunikasi. Nah, seringkali saya dengar ada seseorang bilang, "Bang, kenapa sih pasangan saya selalu menuduh saya selingkuh? Gini. Sampai tuh orang udah stres." Saya bilang. Nah, itulah kejadian dalam hubungan. Amin. Kita hubungan membutuhkan komunikasi. Artinya komunikasi yang baik. Amin. Jagalah komunikasi kalian dengan pasangan kalian. Yang ketiga, kasih tidak berarti menguasai atau mengontrol pasangan. Nah, seringkali dalam sebuah hubungan, menguasai. Contoh, bagikan layar. Contoh, saat lagi kerja, palanya mana? Amin. Atau gini ya, Pak, setiap orang punya privasi masing-masing. Saya mah jujur aja sama pasangan saya nggak pernah bagikan layar. Bisa tanya orangnya. Ada orang di sini. Amin. Kunci yang keberhasilan itu adalah
kasih yang tulus. Kalau orang yang cowok atau cewek yang sudah mencintai pasangannya, nggak mungkin selingkuh dari belakang. Nggak mungkin mainin pasangannya. Amin. Artinya buang rasa trauma dalam hubungan masa lalu. Karena sudah punya yang baru. Amin. Makanya kunci keberhasilan pasangan adalah mengontrol, tidak mengontrol pasangannya. Atau menguasainya. Amin. Yang keempat, belajar percaya dan menyerahkan rasa takut kepada Tuhan. Kita harus belajar percaya dan menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Amin. Nah, poin kelima, jika ada masalah, bicarakan dengan jujur dan tenang. Nah, ini ya, aku baru dapat kabar. Semalam aku dengar sendiri. Ketika ada masalah dalam hubungan, misalnya ada salah ngomong, jangan dibicarakan di banyak orang atau mempermalukan pasangannya. Amin. Bicara dengan dua mata antara kamu dan pasangan kamu. Amin. Jangan bicara dengan tenang, jangan gini. Kamu ya begini. Kamu ya begini. Jangan. Bicara dengan tenang, kamu ya atau gini. Kasih tahu yang dengan baik. Amin. Saya mah jujur ngasih tahu pasangan saya kalau ada salah, telepon berdua. Tanya orangnya ada di sini. Amin. Artinya teman-teman, ketika ada masalah bicara berdua. Namanya 4 mata. 4 mata itu antara kamu dan pasangan kamu. Amin. Contohnya, misalkan pacarnya sedang mengerjakan tugas atau bersama teman lawan jenis. Karena cemburu, kita langsung berpikir bahwa dia sedang selingkuh. Wah, itu tidak baik teman-teman. Jadi gini, kita tanya Tuhan dulu. Berhikmat dulu, baru berbicara. Amin. Seringkali ada api nggak ada hujan. Marah-marah nggak jelas. Itu, hati-hati teman-teman. Lalu memarahi dan memeriksa HP-nya. Nah, itu juga boleh memeriksa HP. Aku nggak ngelarang. Tetapi jangan setiap hari. Saya mah jujur, saya nggak jarang memeriksa HP pasangan saya. Kenapa? Walaupun EDR. Karena saya percaya pasangan saya setia. Amin. Padahal belum tentu ada sesuatu yang salah. Sikap yang lebih baik adalah bertanya dengan tenang. Nah, gini contoh ya. Mana? Situ ada Olga. Ada. Gini ya. Udah ada. Gini. Bawah di bawah. Oke.